Oke lah Malaysia mengadakan, mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island dan Kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian Masuk mereka. akal. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Oke. Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Betul sih. Ya, lagi-lagi di sini Malaysia menjadi kiblat ya, menjadi kiblatnya Indonesia dalam berbagai hal sepertinya, termasuk ekonomi halalnya, termasuk perjudiannya menjadi kiblat Indonesia. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Judi berjalan di Malaysia, Uni Emirat Arab, DPR RI, fraksi PKS, kalau mau meniru ekonomi halalnya saja. Kemudian di thumbnail tertulis, Malaysia capaian ekonomi halal 3 kali lipatnya RI. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama. Jadi begini, di Indonesia, ya, DPR RI sebagian anggotanya itu mengusulkan, mewacanakan agar perjudian kasino dilegalkan di Indonesia seperti yang terjadi di Malaysia. Wacana ini timbul keluar karena dirasa ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan atau ada yang mengatakan itu anjlok. Sehingga untuk menunjang perekonomian Indonesia, menambah pemasukan keuangan Indonesia, maka DPR mengusulkan supaya perjudian kasino ini dilegalkan di Indonesia. Begitulah kira-kira. Kemudian timbullah respon dari masyarakat termasuk dari Majelis Ulama Indonesia yang menolak perjudian kasino di Indonesia ini dilegalkan. Di dalam video ini terjadi perdebatan dan bahkan perjudian kasino di Malaysia ini menjadi perbandingan. Di dalam perdebatan ini yang mana nanti kalau seandainya dilegalkan, nanti sistemnya sama akan seperti perjudian kasino di Malaysia, yang mana yang boleh melakukan perjudian itu hanyalah warga negara asing, ya. Warga lokal itu tidak boleh bermain atau berjudi di tempat perjudian itu, ya. Di Malaysia itu orang Melayu atau orang Islam tidak boleh masuk dalam perjudian itu. Begitulah kira-kira, akan meniru Malaysia. Kemudian dalam video ini juga membandingkan ekonomi halal Malaysia 3 kali lipatnya lebih unggul daripada ekonomi halal Indonesia. Yang mana pihak yang satunya mengatakan, mengusulkan supaya Indonesia meniru ekonomi halal Malaysia yang lebih unggul daripada Indonesia. Yang mana seharusnya ekonomi halal Indonesia lah yang harus mengungguli, ya, daripada Malaysia. Melihat potensi produk atau pariwisata halal Indonesia ini amatlah tinggi dibanding Malaysia. Tetapi Malaysia malah jauh lebih unggul daripada Indonesia ekonomi halalnya. Begitulah kira-kira. Ya, lagi-lagi di sini Malaysia menjadi kiblat, ya, menjadi kiblatnya Indonesia dalam berbagai hal sepertinya, termasuk ekonomi halalnya, termasuk perjudiannya menjadi kiblat Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja videonya. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Waktunya kita pertukaran pemain, Vi. Baik. Kita dengarkan suara-suara yang punya Substitution. pandangan berbeda. Oke. Baik, Mas Agus, terima kasih. Saya persilakan Kita Pak Kiai lanjutkan untuk bertukar dengan Mas Agus. Nih, silakan bergabung. Nah, kita dengarkan Halo. suaranya Pak Kiai ini. Ya, silakan. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi, Ya, nah kita lihat di tampilan layar kita ini ada beberapa pernyataan yang Oke. sudah sempat kita capture ya. kita Nah, ini mengutipnya dari media Ibu Suti sosial. Pujastuti. Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol dan pinjol harus dihentikan. Oh, tegas tuh. Jadi kalau kasino tuh lebih terukur. Hmm. Wah, tuh berbeda datanya dengan Muhammad Khalid tadi ya sepertinya ya. Oke, satu lagi nih, tokoh yang juga mengangkat juga atau berkomentar juga. Legalisasi Judi itu kasino cari haram, cuan Mas. atau masalah. Ayak-ayak wae eta mah. Judi itu sia-sia, uang berpindah tangan, tapi produk barang atau jasanya nggak ada. Judi itu merusak mental bangsa. Masih ingat nggak kasus teranyar ada polwan? Waduh, ini suami jadi korban gara-gara judi.
efek Oh, sosialnya besar. efek Tapi saya sosial. pengen menyoroti yang menarik adalah Bu Susi Pujiastuti ke Kiai Holil. Lebih terukur kasih. Iya, damage-nya lebih terukur Kiai Holil dibandingkan judol dan pinjol. Tadi Mas Agus jelas tuh, OB-nya 250 juta dengan gaji 5 juta, utangnya 250 juta tuh gara-gara judol. Tutupnya gimana ya? Ini Masalahnya Menteri Agama ya? perbandingannya tidak apple to apple. Masa MUI judol bukan Menteri Agama. Kasino. berkenaan kasino, dua hal yang tidak sama. Yes. Coba bandingkan dengan produktivitas bangsa. Kalau diukur mamanya judi apapun bentuknya, dihitung dengan bagaimana mendorong generasi muda ini untuk berkarya. Nanti kalau teman-teman mereka tuh ingin kaya, cepat kaya, lalu ke tempat kasino. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Oleh karena itu kita mencari perbandingan itu dengan yang setara. Jadi kalau kita dihitung, oh hidup nggak bisa lagi kecuali dengan judi. Bolehlah antara judol dan dengan tadi berkenaan dengan lokalisasi, dengan perjudian itu. Nyatanya kita kan ingin mendorong anak-anak kita tuh berkarya, anak-anak kita tuh berpikir sehat. Orang-orang yang kecanduan judi itu kan hanya menghayal. Ya. Mana pernah dia akan mengasah skillnya. Bagaimana mereka akan berpikir tentang bagaimana kemajuan bangsa ke depan. Dia hanya menghayal. Dan tadi data-data dari Mas Khalid ini karena di dapil tempat saya tinggal, jadi saya dukung juga sama dengan jelas, saya gitu. Oke. Kita tepuk tangan gitu. Nah, mari kita dorong bangsa ini sesuai dengan karakter kita. Kita ini jadi Indonesia yang sebenarnya. Jangan kita menjadi, oke lah Malaysia mengadakan. Mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island. Dan tadi ekonominya tidak menambah untuk pemasukan kita. Kalau nanti berkata makanya, ini Pak daripada tidak diambil lebih baik diambil. Sekarang kalau bagi kita, ini barang haram mau diambil gimana? Ya. Oke. Kita Tapi biasakan Jakarta orang-orang pernah kita- melakukan ini Pak Kiai. Hah? Jakarta pernah melakukan ini gitu loh. Kan kalau benar nggak akan dihentikan. Kan karena tidak benar dihentikan. Dulu bahkan ada kupon sumbangan olahraga berhadiah, KSOB. Oke. Juga di Bredel. SDSB di Bredel. Artinya kalau saya melihat dari pola begini, selalu ada inisiatif untuk mengambil cuan dari judi. Tetapi ini bertentangan dengan norma agama, ketuhanan yang Maha Esa. Bertentangan dengan norma sosial. Bahkan di dalam KUHP kita dimasukkan dari kejahatan ya sosial kita selain moral itu. Jadi sekarang secara hukum agama tidak boleh, undang-undang tidak boleh. Mari kita dorong bangsa ini lebih sehat, mencari pendapatan Yang produktif juga. yang produktif dan halal bahasa kita. Meskipun ya dampaknya Jakarta maju pada saat itu bikin jalan, bikin infrastruktur dan lain sebagainya. Sekarang majunya karena judi atau karena memang pendapatan kita. Ya kita tidak dipungkiri kan, Lah. miliaran rupiah masuk dari aspek judi pada saat itu. Tapi kerusakan tadi kan sudah jelas berapa Oke. orang yang terkena judi. Oke. Jadi artinya untuk ngobatin itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Ajus gimana? Ya, kayaknya dari tadi Produktivitas agak gitu. agak abu-abu nih antara WNI dengan WNA. Kalau Nah. tadi izin Pak Kiai, Ah. tadi kan anak-anak bangsa berjudi seolah-olah mau main judi di Orang kasino. Indonesia main judi. Nah, padahal tadi saya dan Pak Agus sudah sepakat bahwa tidak ada WNI yang boleh main. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang datang pun WNA yang punya duit, gitu kan. Dan ini terisolir. Nah, sekarang pertanyaannya, dampak sosial apa sih yang kira-kira Orang asing main. dirasakan oleh masyarakat kita? Oke. Itu satu. Yang kedua, kebetulan di daerah saya cukup lazim yang namanya tajen, yang namanya bola adil, namanya beberapa hal yang lainnya juga. Nah, ini pun ada sekarang, ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan dari apa yang namanya ini perjudian ini, perjudian yang merupakan adat kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, malah nggak masuk ke penerimaan negara. Oke. Ya kan? Yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan seperti di ITDC dulu itu. ITDC itu masyarakatnya itu nggak punya SDA Pak. Kita di Bali nggak punya SDA. Kita cuma mengandalkan pariwisata. Nggak bisa bercocok tanam. Itu tanahnya tanah kapur di sana. Kalau ke Uluwatu sekarang tuh tanah kapur semua. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk bikin ITDC. Jadi untuk mendorong investasi kan. Ada hotel-hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan itu terkontrol. G20 aja bisa dilaksanakan di sana. Ya. Oke. Ya kan? Kalau seandainya di daerah Bali yang lain, misalnya contoh di Buleleng Timur atau di Karangasem yang benar-benar sangat miskin, dibikin kawasan yang sama, lebih ketat, ada imigrasi dan lain-lain seperti bandara, emang bisa WNI yang tanpa istilahnya WNI bisa masuk kan enggak gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dampak untuk masyarakat Indonesianya apa? Oke. Dampak sosial yang lebih mahal Yang itu apa? dikhawatirkan maksudnya. Gitu oke. loh. Oke. Ya, terima Oke, kasih. Silakan, Pak pertama memang Indonesia buat rakyat Indonesia. Bukan Indonesia buat rakyat asing, bukan. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Kita paham semua. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Betul juga Cari. ya. Ini tidak boleh untuk orang Indonesia.
pasti selalu ada pengecualian. Bocor-bocornya ada. Iya, bocor-bocornya pasti ada. Iya, Jadi bocornya saya tuh nih yang Mas jadi Ajus masalah. Jadi tidak belum bisa yakin menjamin. kalau aparat kita tuh bisa disiplin orang yang tidak berwenang masuk tidak boleh masuk. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah apa dampaknya Pak mamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya senang bahwa kita udah sepakat bahwa perjudian sudah tidak boleh untuk rakyat Indonesia. Di situ Tepuk kita- tangan kalau ini semua kita sama Kita sepakat. bikin garisnya. Ya, ada garis ini. Kita udah gak lagi debat berkenaan dengan Iya. warga negara Indonesia. Ini Kita warga satu- negara asing aja nih. Negara asing Ini kan saja. murni kan yang disarankan dari rekan satu komisinya itu adalah PN penerimaan negara bukan pajak kan. Nah, sekarang saya bicara, kita berkenaan dengan keberkahan. Itu udah ada dalam konstitusi kita. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan ada nilai agama di sini. Sekarang kita berdebat berkenaan dengan apakah kita hanya berpikir yang penting dapat cuan atau kita berpikir tentang karakter bangsa kita. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang Pak. Nah, yang tengah sekarang Uni Emirat Arab itu bukan dalil. Dia bukan dalil. Bolehlah dia namanya Arab, kan tidak semua Arab itu adalah Islam atau beragama bahkan. Kalau kita mengenal dalam Islam itu ada yang jahili, ada yang ateis juga. Betul. Jadi tidak bisa kita mengambil dalil karena suatu negara itu melakukan sama. Oke. Mau siapapun dia kalau kita berbuat salah ya tidak bisa diikuti. Ya, oke. Karakter bangsa kita berbeda oke. dengan mereka. Karakter bangsa itu Izin, ditegaskan tadi. tadi kan Pak Kiai ngomong masalah bocor-bocornya. Ini belum ada daerah di Indonesia yang disiplin bocor-bocornya. Sekarang kalau kita bikin kasino, contoh nih. Ya. Ya. Bocor-bocornya itu kira-kira apa adik-adik di sini? Apa masyarakat kecil bocornya? Yang Orang-orang kita diperbolehkan main. masuk Orang-orang kita main. siapa? Yang berkuasakah atau yang punya banyak uangkah yang bocor? Ini kan kita ngomong bocornya itu siapa yang bocor? Orang berkuasa, orang Menarik nih. beruang atau bagaimana? Ya orang berkuasa dan beruang misalnya. Ini kan misalnya masih perandaian. Itu kan apa namanya perumpamaan. Betul. Tentu pasti bocor-bocornya bukan adik-adik mahasiswa yang di studio ini kan begitu. Oke. Tentu juga bukan toko kelontong yang bocor gitu loh. Iya kan? Nah, ini jadi kalau menurut saya dampak sosialnya ya pasti Jadi maksudnya mereka yang terbatas, berduit, karena yang kontrolnya berduit boleh nih. nggak cuman kalau saya ngomong WNI dan WNA pasti di sana ada imigrasi, belum lagi ada polisi, belum lagi ada kejaksaan, belum lagi ada TNI. Saya percaya dengan APH kita. Apalagi zaman Polisi, sekarang tinggal TNI, upload udah viral kejaksaan. kan Ya, gitu. itu. Ya, Terima sekarang kasih. gini Pak Eh, Mike. Mas Holid juga mau ikutan tuh. Mas Agus juga tadi udah ngasih. Ya, oke. ya. Satu-satu, boleh. Dua hal. Pertama, Dari tadi dua terus ya tadi. dua. Pertama, itu tidak bisa dijalankan ketika ada diskriminasi. Tapi sebelum saya menyatakan dua hal itu, berarti setuju legalisasi judol setuju dilarang ya? Judol Kak. Oke, berarti Oke. kita fokus kepada case yang Aju sampaikan Ya. bahwa hanya WNA saja yang masuk. Iya. Oke, WNI tidak boleh. Oke. Begitu ya? Ya. Ini oke, kita persempit kasusnya seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law of enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum. Tidak bisa dilakukan diskriminatif. Oke. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system. Ya, di betul. situ. Di Malaysia Tidak bisa itu ada melakukan dua undang-undang diskriminatif. ya. One system yang seperti apa? Bahwasanya ini dibolehkan, WNA dibolehkan, WNI tidak dibolehkan. Itu tidak bisa dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian Masuk mereka. akal. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Oke. Uni Emirat Arab juga luar biasa. Dan Oke. Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Betul. Jadi sih, tidak ada ruang untuk seharusnya ya. pemudoratan gitu ya. Ya, Ekonomi halal kita sekarang mau menjajahkan kebaikan Indonesia atau Oke. meniru keburukan orang luar. Tadi ada halal. Kalau saya pernah keliling di Asia Tenggara ini, nanya tentang Indonesia bagian pengembangan halal. Nah kita masih banyak gitu. Kenapa kita masuk di situ? Artinya saya ketika ada wisata asing ke sini, yang senang judi nggak usah di sini lah, ke sana saja yang senang judi. Yang ke sini yang baik. Nanti di Bali bisa dikembangkan potensi lain wisata Oke. yang tidak harus perjudian itu. Oke, baik. Mas Agus. Nah, begini, Ya. ini ada dikotomi bahwa judi itu menyengsarakan masyarakat karena dia diterapkan semuanya. Judol itu kan segala lapisan masyarakat, mahasiswa, anak-anak itu main. Nah sekarang memang tadi ada masalah hukumnya. Oke, sekarang yang kalau masuk ke tempat judi itu apapun namanya, ya pakai deposit. Yang masyarakat tidak punya uang itu. Oh.
Jadi biarkan saja mereka mau di situ. Yang penting dari situ salah satu pendapatan itu bisa dinikmati. Jakarta dulu kan Ali Sadikin kan dibangun Jakarta pakai uang judi itu. Ya kan tidak menyentuh, ya silahkan yang mau judi, jadi harus pakai deposit. Di Singapura begitu. Baru kemarin saya dari sana, saya juga harus Main. deposit. Enggak. Oh enggak ya, main. Cuma tahu aja ya. Tahu aja, karena taruh ada penjelasannya kok. Oke. Taruh deposit gitu. Nah itu jadi melindungi masyarakat. Silakan nih mau cari dosa, mau cari haram, ya masing-masing. Masing-masing Pak Kiai. Tidak begitu, negara ini harus mengatur. Oke. Nggak boleh membiarkan. Oke. Negara Itu diatur Kiai. Iya. Itu makanya diatur. Ya, makanya diatur, tidak boleh diatur kepada yang buruk, Pak. Diatur kepada yang baik. Oke. Jadi yang buruk bukan difasilitasi, itu harus dicegah, itu loh ya. Ya, lumayan seru ya, lumayan panas tuh. Dari sisi yang satunya tadi, ya mengusulkan untuk dilegalkan, dan dari sisi satunya ya janganlah dilegalkan. Masih banyak potensi Indonesia ini yang perlu kita gali, yang perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan atau sebagai pemasukan untuk Indonesia. Ya, kan muncul wacana atau usulan melegalkan judi kasino ini karena dirasa ekonomi Indonesia lagi anjlok, lagi menurun, ya defisit. Makanya muncullah ide itu, ya wacana untuk melegalkan judi kasino untuk menambah pemasukan negara. Begitulah kira-kira. Ya, tadi Malaysia dijadikan sebagai kiblat oleh kubu yang mau melegalkan judi kasino di Indonesia. Ya, sistemnya sama dengan di Malaysia, yang mana yang boleh melakukan perjudian itu hanyalah warga asing, WNA, warga negara asing. Untuk WNI itu tidak diperbolehkan, tegas ya. WNI tidak diperbolehkan masuk ke perjudian itu, artinya dilarang. Ya, tadi dikatakan bahwa seandainya nanti kasino itu ada di Indonesia, nanti di situ akan ada aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada TNI, ada kejaksaan katanya, ya. Mungkin ada juga migrasi di sana, ya, untuk menyaring, memfilter. Ditakutkan ada warga negara Indonesia yang masuk ke perjudian itu. Jadi yang boleh masuk betul-betul mereka yang warga negara asing. Tapi pertanyaannya, saya nangkap nih dari pihak Majelis Ulama Indonesia, kubu yang menolak. Saya menangkap apa yang dia katakan tadi soal disiplin, ya. Karena di Indonesia ini, ya, kalau melihat karakter SDM Indonesia ini memang susah untuk disiplin. Di daerah manapun dan orang manapun, suku manapun di Indonesia ini memang susah untuk disiplinkan. Apalagi rakyat sipilnya, aparat penegak hukumnya saja itu susah untuk disiplinkan. Buktinya hukum bisa dibeli, ya. Meskipun nanti di perjudian kasino itu ada kepolisian, ada TNI, tentara, tetapi mereka yang berduit, warga negara Indonesia yang berduit bisa saja memberikan duit kepada penjagaan di situ, kepada polisi atau TNI, duit sekian supaya bisa masuk ke dalam perjudian itu. Kan bisa saja, karena tidak bisa menjamin, apalagi kalau melihat aparat penegak hukum di Indonesia ini yang sangat lemah. Apabila sudah dikasih duit, mata mereka jadi hijau, ya, apapun bisa dibeli. Jadi tidak bisa menjamin, meskipun di tempat itu ada aparat penegak hukum, ya, untuk mencegah WNI masuk ke perjudian itu, tidak bisa menjamin mereka yang berduit bisa membeli aturan itu. Ya, itulah yang ditakutkan oleh si Majelis Ulama Indonesia dari pihak yang menolak perjudian kasino dilegalkan di Indonesia. Akan tetapi seandainya hukum betul-betul tegas, ya, betul-betul dijamin hukumnya akan tegas, ya, polisi tidak bisa dibayar WNI untuk masuk ke sana, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja ya wong negara asing yang akan bermain di Indonesia begitu kan. Saya sih boleh-boleh saja sebetulnya, ya. Dibilang setuju ya tidak setuju, dibilang tidak setuju ya apa ya, saya di tengah-tengah lah, moderat, ya. Tetapi dengan jaminan hukumnya, aturannya betul-betul tegas. Aparat penegak hukum yang ada di lingkungan untuk menjaga perjudian itu betul-betul tegas, tidak boleh dibeli oleh uang, begitu. Dan saya juga setuju tadi dengan apa yang dibilang oleh kubu yang menolak kasino itu. Kalau Indonesia mau meniru Malaysia, tirulah ekonomi halalnya, yang mana ekonomi halal Malaysia itu 3 kali lipat lebih unggul daripada Indonesia. Betul, saya setuju, ya. Karena Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan
tambahan pemasukan Indonesia. Salah satunya ekonomi halal, yang mana seharusnya Indonesia ini memimpin, karena begitu banyaknya sektor-sektor halal Indonesia ini yang perlu dikembangkan dan dimaksimalkan dan boleh mengungguli Malaysia, yang mana kita anggap Malaysia sekecil itu ya dibanding Indonesia. Tetapi ekonomi halalnya lebih unggul daripada Indonesia. Indonesia ini bukan kekurangan potensi untuk menjadi negara kaya, negara maju, ya, tetapi Indonesia ini lemah dalam pengelolaan, sehingga meskipun alamnya kaya, buminya kaya, itu tidak bisa menunjang Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kaya, menjadi negara yang sejahtera. Ya, ditambah lagi oknum-oknum pejabatnya yang rakus dengan uang, yang mana budaya korupsi masih merajalela di Indonesia. Andainya Indonesia keterbatasan potensi untuk berkembang, maka okelah kasino sebagai solusi utama untuk memajukan negara. Tetapi lihat sendirilah, Indonesia kan begitu kaya untuk diolah gitu ya. Maka judi kasino bukan solusi utama menurut saya untuk menambah pemasukan negara Indonesia, untuk mesejahterakan Indonesia. Masih banyak potensi-potensi dari sektor lain yang perlu dimaksimalkan ya untuk menunjang kesejahteraan Indonesia. Dan tadi juga dibilang bahwa di Malaysia itu ada dua sistem ya. Di sana itu ada undang-undang syariah dan ada undang-undang sipil ya. Yang mana dalam perjudian ini orang Islam atau orang Melayu itu tidak boleh masuk ke perjudian kasino di Malaysia. Jadi lebih masuk akal kalau perjudian di sana itu dilegalkan karena di sana punya dua sistem. Sementara di Indonesia cuma punya satu sistem sebagai panduan atau untuk mengatur negara ini. Jadi ketika undang-undang itu dibuat itu berlaku untuk semua orang ya. Tidak terkecuali warga negara asing harus tunduk dengan sistem yang ada di Indonesia. Gitu kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini dan saya tunggu perkembangannya ya. Nanti apakah pada akhirnya kasino di Indonesia dilegalkan atau tidak. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.